Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Haq, absen 23. Saya Adi Pratama Ramadhani, absen 2. Saya Amelia Kamila, absen 5. Saya Restena Landari, absen 28. Saya Malika Sabira, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ella Beni Masyara, absen 13. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi tentang ekonomi saat Orde Lama yang akan dijelaskan oleh Resti. Jadi, Orde Lama terlebih dahulu. Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Orde Lama adalah periode penting dalam sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Periode ini ditandai dengan berbagai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk fondasi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno setelah kemerdekaan. Beberapa aspek penting yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia pada periode tersebut antara lain: yang pertama yaitu nasionalisasi aset asing. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, seperti perusahaan perkebunan dan pertambangan. Nasionalisasi ini bertujuan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi negara demi meningkatkan kemandirian. Namun kurangnya manajemen yang efisien dan korupsi mengakibatkan banyak perusahaan tersebut mengalami penurunan kerja. Baik, yang selanjutnya kedua itu kebijakan ekonomi yang gagal. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan perekonomian yang terdiri dari 1. Dejavaske Bank milik Belanda dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Kedua, usaha yang bersangkutan dengan martabat orang banyak diamankan. Ketiga, berupaya untuk menghilangkan kontrol Belanda dalam kegiatan perdagangan ekspor dan impor. 4. Dan kebijakan lainnya yang dibuat agar perekonomian Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya ialah, meskipun Soekarno telah mengeluarkan beberapa kebijakan, akan tetapi kebijakan tersebut tidak berjalan semestinya, dikarenakan beberapa penyebab. Di antaranya, keadaan politik yang propaganda dan sabotase, Kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun sehingga tidak mampu, basis borjuis yang lemah, sedangkan dianggap mampu menjadi kekuatan dalam perekonomian dan dianggap mampu mendorong industrialisasi. Yang ketiga, inflasi tinggi. Pada masa ini, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Penyebabnya termasuk pencetakan uang yang berlebihan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan monumen dan acara-acara politik internasional yang digagas oleh Soekarno. Hal ini menurunkan nilai rupiah dan mengakibatkan krisis ekonomi. Yang keempat, utang luar negeri. Pemerintah Indonesia pada era Orde Lama juga sangat bergantung pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Meskipun menerima bantuan ekonomi dari Blok Timur, utang yang besar ini menciptakan beban tambahan pada keuangan negara. Ini semakin memperburuk kondisi ekonomi yang sudah lemah. Selanjutnya, yang kelima, sektor pertanian yang terabaikan. Di tengah upaya untuk memodernisasi dan mengindustrialisasi ekonomi, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia terabaikan. Ini menyebabkan produktivitas pertanian menurun, sementara mayoritas penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor ini untuk mata pencarian. Nomor 6 itu yaitu korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi yang merajalela di pemerintahan ditambah dengan ketidakstabilan politik akibat konflik antara kekuatan nasionalis, komunis, dan Islam semakin memperparah kondisi ekonomi. Keadaan ini menciptakan ketidakpercayaan dari masyarakat dan dunia internasional terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi. Pada akhirnya, kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk pada masa Orde Lama menjadi salah satu faktor yang mendorong runtuhnya pemerintahan Soekarno dan beralihnya kekuasaannya ke rezim Orde Baru
di bawah Soeharto pada tahun 1966. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.